Hai teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang alasan paling dalamnya. Mengapa diet kamu gagal terus? Kamu mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk menurunkan berat badan, tetapi hasilnya selalu sama. Kamu tidak berhasil mencapai tujuanmu. Jangan khawatir, aku bakal membantu kamu memahami apa yang salah dan bagaimana kamu bisa mengatasinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini jika kamu ingin mendapatkan tips dan trik tentang kesehatan dan kebugaran. Kamu juga bisa komen di bawah jika kamu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalamanmu. Mengenal pola pikir yang menghambat. Aku yakin kamu sudah pernah merasa sangat termotivasi untuk memulai diet. Tapi entah bagaimana, kamu selalu kembali ke pola lama dan gagal mencapai tujuanmu. Nah, aku bakal kasih tahu kamu bahwa salah satu alasan paling dalamnya adalah pola pikir yang menghambat. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa pikiranmu sendiri adalah salah satu penyebab kegagalan dietmu. Pertama, kita harus mengerti bahwa pola pikir yang menghambat ini seringkali tidak disadari. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu sudah melakukan semua yang benar, tetapi sebenarnya ada beberapa kebiasaan pikir yang membuat kamu gagal. Contohnya, kamu mungkin memiliki kebiasaan pikir yang negatif, seperti "aku tidak bisa melakukan ini" atau "aku tidak cukup baik". Pikiran-pikiran ini dapat membuat kamu merasa tidak percaya diri, dan akhirnya kamu menyerah sebelum bahkan memulai. Selain itu, pola pikir yang menghambat juga dapat berupa kecemasan atau stres. Kamu mungkin merasa sangat cemas tentang hasil dietmu, sehingga kamu menjadi terlalu keras pada diri sendiri. Atau, kamu mungkin merasa stres karena harus mengikuti diet yang terlalu ketat, sehingga kamu akhirnya merasa lelah dan menyerah. Kecemasan dan stres ini dapat membuat kamu kehilangan fokus dan motivasi, sehingga kamu tidak dapat mencapai tujuanmu. Kamu juga perlu tahu bahwa pola pikir yang menghambat dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya, jika kamu selalu berada di sekitar orang-orang yang tidak mendukungmu, maka kamu dapat merasa tidak percaya diri dan kehilangan motivasi. Atau, jika kamu selalu melihat iklan makanan yang tidak sehat, maka kamu dapat merasa tergoda untuk membeli dan mengonsumsi makanan tersebut, sehingga kamu tidak dapat mencapai tujuan dietmu. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi pola pikir yang menghambat ini? Pertama, kamu perlu menjadi lebih sadar tentang pikiranmu sendiri. Kamu perlu memperhatikan apa yang kamu pikirkan dan bagaimana kamu merespon situasi tertentu. Dengan menjadi lebih sadar, kamu dapat mengenali pola pikir yang menghambat dan mulai mengubahnya. Kamu juga perlu mempraktikkan teknik relaksasi, seperti meditasi atau yoga, untuk mengurangi stres dan kecemasan. Dengan menjadi lebih rileks, kamu dapat merasa lebih percaya diri dan fokus, sehingga kamu dapat mencapai tujuanmu. Selain itu, kamu perlu membangun lingkungan yang mendukung, seperti bergabung dengan komunitas orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, sehingga kamu dapat merasa lebih termotivasi dan percaya diri. Dengan memahami pola pikir yang menghambat dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi mereka, kamu dapat mencapai tujuan dietmu dan menjadi lebih sehat dan bahagia. Aku yakin bahwa dengan kesadaran dan usaha, kamu dapat mengubah pola pikir yang menghambat dan mencapai kesuksesan dalam dietmu. Setelah kita membahas tentang pola pikir yang menghambat, sekarang mari kita lanjut ke hal lain yang juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan diet, yaitu pemahaman tentang nutrisi dan fisiologi tubuh. Kamu mungkin sudah tahu bahwa nutrisi dan fisiologi tubuh sangat terkait dengan diet. Tetapi, apakah kamu benar-benar memahami bagaimana keduanya bekerja? Kurangnya pemahaman tentang nutrisi dan fisiologi tubuh dapat membuat kamu melakukan kesalahan-kesalahan yang berdampak besar pada keberhasilan diet. Misalnya, kamu mungkin tidak tahu bahwa karbohidrat tidak selalu buruk, atau bahwa protein dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh.
Atau kamu mungkin tidak menyadari bahwa tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan pola makan, sehingga kamu tidak perlu putus asa jika tidak melihat hasil dalam waktu singkat. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan orang saat diet adalah mengikuti tren diet tertentu tanpa memahami dasar nutrisinya. Contohnya, kamu mungkin mendengar bahwa diet keto sangat efektif, tetapi kamu tidak tahu bahwa diet ini sebenarnya memerlukan perubahan besar dalam pola makan dan gaya hidup. Jika kamu tidak memahami bagaimana diet keto bekerja, kamu mungkin akan kesulitan mengikuti diet ini dan akhirnya gagal. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang fisiologi tubuh juga dapat membuat kamu melakukan kesalahan-kesalahan lain. Misalnya, kamu mungkin tidak tahu bahwa tubuh memiliki ritme sirkadian yang mempengaruhi metabolisme dan nafsu makan. Jika kamu tidak memahami bagaimana ritme sirkadian bekerja, kamu mungkin akan mengalami kesulitan mengontrol nafsu makan dan berat badan. Oke, jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang nutrisi dan fisiologi tubuh? Pertama, kamu bisa mulai membaca buku atau artikel tentang nutrisi dan kesehatan. Kamu juga bisa mencari sumber informasi yang terpercaya di internet, seperti situs web kesehatan yang dikelola oleh organisasi kesehatan terkemuka. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter untuk mendapatkan saran dan panduan yang lebih spesifik. Dengan memahami lebih baik tentang nutrisi dan fisiologi tubuh, kamu akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang diet dan gaya hidup. Kamu akan dapat memilih makanan yang seimbang dan bergizi, serta menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat keberhasilan diet. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang nutrisi dan fisiologi tubuh, dan lihat bagaimana perubahan ini dapat membantu kamu mencapai tujuan diet yang lebih sehat dan bahagia. Setelah kita membahas tentang pentingnya memahami pola pikir yang menghambat dan kurangnya pemahaman tentang nutrisi dan fisiologi tubuh, sekarang mari kita lanjut ke topik yang tidak kalah penting, yaitu gangguan emosi dan psikologis. Nah, tadi kita sudah paham bahwa pola pikir dan nutrisi sangat berpengaruh. Tapi, bagaimana jika kita memiliki gangguan emosi dan psikologis yang bisa menghambat proses diet kita? Gangguan emosi dan psikologis bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan diet yang paling sulit diatasi. Kamu mungkin sudah mencoba berbagai cara untuk menurunkan berat badan, tetapi jika kamu memiliki gangguan emosi dan psikologis, maka kamu akan kesulitan untuk mencapai tujuanmu. Contohnya, jika kamu memiliki masalah kecemasan atau stres, maka kamu cenderung untuk mencari kesenangan dalam makanan, terutama makanan yang tidak sehat. Salah satu contoh gangguan emosi dan psikologis yang paling umum adalah emotional eating. Emotional eating adalah kebiasaan makan yang dipicu oleh emosi, bukan oleh rasa lapar. Jadi, jika kamu merasa sedih, marah, atau bosan, maka kamu cenderung untuk makan lebih banyak, terutama makanan yang tidak sehat. Ini bisa menjadi masalah besar jika kamu ingin menurunkan berat badan, karena kamu tidak bisa mengontrol nafsu makanmu. Selain emotional eating, ada juga gangguan emosi dan psikologis lainnya yang bisa menghambat proses diet, seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Jika kamu memiliki salah satu dari gangguan ini, maka kamu perlu mencari bantuan dari ahli psikologi atau psikiater. Mereka bisa membantu kamu untuk mengatasi gangguan emosi dan psikologis, sehingga kamu bisa fokus pada proses dietmu. Namun, jika kamu tidak memiliki gangguan emosi dan psikologis yang parah, maka kamu masih bisa melakukan beberapa hal untuk mengatasi masalah ini. Pertama, kamu perlu menjadi lebih sadar tentang emosi dan pikiranmu. Kamu bisa melakukan ini dengan menjaga jurnal atau melakukan meditasi. Dengan menjadi lebih sadar, kamu bisa mengenali pola pikir dan emosi yang negatif, sehingga kamu bisa mengatasi mereka dengan lebih efektif. Kedua, kamu perlu mencari dukungan dari orang-orang terdekatmu. Kamu bisa berbicara dengan keluarga, teman, atau pasangan tentang masalahmu, sehingga kamu bisa mendapatkan dukungan dan motivasi. Dengan memiliki dukungan,
kamu bisa merasa lebih percaya diri dan lebih termotivasi untuk mencapai tujuanmu. Terakhir, kamu perlu fokus pada proses, bukan hasil. Jika kamu terlalu fokus pada hasil, maka kamu cenderung untuk merasa kecewa dan putus asa jika kamu tidak mencapai tujuanmu. Namun, jika kamu fokus pada proses, maka kamu bisa menikmati perjalanan menuju tujuanmu, sehingga kamu bisa merasa lebih bahagia dan lebih termotivasi. Dengan melakukan beberapa hal ini, kamu bisa mengatasi gangguan emosi dan psikologis, sehingga kamu bisa mencapai tujuan dietmu dengan lebih efektif. Setelah kita membahas tentang gangguan emosi dan psikologis, sekarang mari kita lanjut ke salah satu faktor penting lainnya yang bisa membuat diet kamu gagal, yaitu kurangnya dukungan dan akuntabilitas. Kamu mungkin sudah tahu bahwa memiliki dukungan yang kuat dari orang-orang sekitarmu bisa membuat perbedaan besar dalam mencapai tujuanmu, terutama ketika itu datang ke kesehatan dan kebugaran. Kurangnya dukungan dan akuntabilitas bisa membuat kamu merasa sendirian dan kehilangan motivasi. Bayangkan, kamu sedang berjuang untuk mengubah pola makan dan gaya hidup, tetapi tidak ada yang memahami atau mendukung kamu. Itu bisa membuat kamu merasa seperti sedang melawan arus, dan pada akhirnya, kamu mungkin akan menyerah. Salah satu cara untuk mendapatkan dukungan yang kamu butuhkan adalah dengan bergabung dengan komunitas atau grup yang memiliki tujuan yang sama. Ini bisa berupa grup olahraga, komunitas kesehatan online, atau bahkan aplikasi kebugaran yang memungkinkan kamu terhubung dengan orang lain yang memiliki tujuan serupa. Dengan bergabung dengan komunitas seperti ini, kamu bisa mendapatkan motivasi, saran, dan dukungan dari orang-orang yang memahami apa yang kamu lalui. Selain itu, memiliki akuntabilitas juga sangat penting. Akuntabilitas berarti kamu memiliki seseorang atau sesuatu yang membuat kamu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusanmu. Ini bisa berupa pelatih pribadi, mentor kesehatan, atau bahkan teman yang kamu percayai. Dengan memiliki seseorang yang memantau kemajuanmu dan memberikan umpan balik, kamu bisa tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuanmu. Namun, bagaimana jika kamu tidak memiliki akses ke komunitas atau seseorang yang bisa memberikan dukungan dan akuntabilitas? Jangan khawatir, ada beberapa cara lain yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa mulai dengan mencari sumber daya online, seperti blog kesehatan, podcast, atau aplikasi kebugaran yang menawarkan dukungan dan motivasi. Kamu juga bisa mencoba membuat jurnal atau log kebugaran untuk memantau kemajuanmu dan membantu kamu tetap akuntabel. Terakhir, jangan lupa bahwa dukungan dan akuntabilitas tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri kamu sendiri. Kamu perlu belajar untuk mendukung dan memotivasi diri sendiri, terutama ketika kamu menghadapi tantangan atau kegagalan. Dengan memiliki mindset yang positif dan percaya diri, kamu bisa mencapai tujuanmu dan menjadi lebih sehat dan bahagia. Jadi, itu dia 4 alasan paling dalamnya mengapa diet kamu gagal terus. Aku harap kamu bisa memahami apa yang salah dan bagaimana kamu bisa mengatasinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini jika kamu ingin mendapatkan tips dan trik tentang kesehatan dan kebugaran. Sampai jumpa di video berikutnya.